Baik, sekarang kita lanjutkan yaitu keutamaan sholat tahajud. Apa sih keutamaan dari sholat tahajud itu? Yang pertama, sholat tahajud adalah sebaik-baiknya sholat sesudah sholat fardu. Nah, ini ya. Sholat tahajud itu adalah sholat yang paling baik sesudah sholat fardu. Jadi kalau ada ada urutannya gitu ya. Sholat yang paling baik itu apa dulu? Yang pertama sholat wajib ya, karena jelas ya sholat wajib. Yang kedua sholat tahajud. Jadi sholat sunnah yang derajatnya itu paling tinggi di antara sholat sunnah yang lain itu adalah sholat tahajud ya. Karena apa? Karena butuh perjuangan. Butuh perjuangan nggak untuk bisa bangun malam ya. Nggak semua orang bisa bangun malam ya. Kalau bangun aja, kalau sekedar bangun pasti biasa ya, sudah biasa. Bangun mungkin karena haus atau karena pengen pipis, pasti itu sudah biasa. Tapi kalau ada orang yang kemudian bangun malam, kemudian wudhu dan melaksanakan sholat tahajud, itu baru luar biasa. Nah, inilah kenapa sholat tahajud itu disebut sebagai sholat yang paling baik sesudah sholat fardu. Hadisnya apa? Dalilnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdolus siyami ba'da Ramadana syahrullahi al-muharram, wa afdolus sholati ba'dal faridoti sholatul laili." Artinya, sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa di bulan Muharram. Dan sebaik-baik sholat setelah sholat fardu itu adalah sholat malam. Sholat malam itu maksudnya adalah sholat tahajud ya. Jadi kalau ada urutan tingkatan puasa, yang paling baik tentu puasa Ramadan. Kemudian setelah puasa Ramadan apa tingkatan yang kedua? Puasa di bulan Muharram. Nah, kalau tingkatannya sholat, yang pertama adalah tingkatan yang paling utama adalah sholat wajib ya. Nah, kalau sudah melaksanakan sholat wajib, pengen menambah lagi pahalanya, tingkatan yang kedua apa? Sholat yang paling baik sesudah sholat wajib adalah sholat tahajud. Nah, itu tadi ya, sholat yang paling baik dilakukan sesudah sholat fardu. Kemudian keutamaan yang kedua, sholat tahajud merupakan kemuliaan bagi seorang mukmin. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, malaikat Jibril mendatangiku lalu berkata, "Wahai Muhammad," malaikat Jibril ya, malaikat Jibril mendatangi Nabi kemudian berkata, "Wahai Muhammad, hiduplah sekehendakmu karena kamu akan mati. Cintailah seseorang sekehendakmu karena kamu akan berpisah dengannya. Dan beramallah sekehendakmu karena kamu akan diberi balasan. Dan ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mukmin itu ada pada sholat malamnya dan tidak merasa butuh terhadap manusia." Nih ya, jadi orang yang melakukan sholat tahajud itu adalah orang yang mendapat kemuliaan. Kemudian yang ketiga, sholat tahajud merupakan kebiasaan orang solih. Ya, sholat tahajud itu adalah amal untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi, hendaklah kalian melakukan sholat malam karena ia adalah kebiasaan orang-orang solih sebelum kalian.
ia sebagai amal takorub bagi kalian kepada Allah, menjauhkan dosa dan menghapus kesalahan. Ini ya, keutamaan sholat tahajud adalah kebiasaan orang-orang soleh. Kalau kita ingin jadi orang soleh, kita juga membiasakan diri untuk sholat tahajud. Ya, sholat tahajud juga sebagai apa? Usaha kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya, menjauhkan kita dari dosa dan menghapus kesalahan. Kemudian yang keempat, sholat tahajud itu adalah wasiat dari Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Wahai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahmi, dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat." Nah, ini pesan dari Rasulullah. Nah, perhatikan, Rasulullah sudah berpesan, kalau mau masuk surga dengan selamat, maka yang pertama, sebarkan salam. Ya, sebarkan salam. Kalau ketemu orang, assalamualaikum, ya, menyebarkan perdamaian. Jangan suka bikin masalah. Kemudian berilah makan, ya, memberi makan orang yang membutuhkan. Nggak harus orang yang membutuhkan. Kita berbagi makanan kepada siapa saja, berbagi itu, ya, itu termasuk perbuatan baik. Ya, jadi nggak harus ngasih makan ke orang miskin, enggak. Ya, Nazira berbagi ke temennya, berbagi jajan ke adiknya. Nah, itu juga termasuk perbuatan baik, memberi makan orang lain. Kemudian menyambung silaturahmi, ya, jangan berantem sama saudara, ya, sama adik. Nanti kalau udah besar, semuanya udah besar, harus tetap saling menyayangi, ya, sama tetangga, sama sepupu, sama tante, semuanya, sama orang-orang, ya. Jangan bermusuhan, menyambung silaturahmi. Dan sholatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur. Nah, ini pesannya Rasulullah kalau mau masuk surga dengan selamat. Ini ya, keutamaan sholat tahajud. Nah, ini rangkuman. Sholat tahajud adalah sholat malam yang dilaksanakan sesudah bangun tidur. Ya, diingat-ingat ya. Nanti kalau ditanya, apa itu sholat tahajud? Sholat tahajud adalah sholat malam. Berarti harus dilakukan di waktu malam. Dan dilaksanakan sesudah bangun tidur. Ya. Kemudian, sholat tahajud hukumnya adalah sunnah muakkad. Ingat ya, sunnah muakkad itu adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Nabi Muhammad itu hampir tidak pernah meninggalkan amalan sunnah muakkad, ya, termasuk sholat tahajud ini. Ya, sholat tahajud hampir tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad itu kalau sholat malam, kalau sholat tahajud itu lama sekali berdirinya, ya, bisa sampai subuh, ya, bangun dari jam 11 malam sampai jam 4 pagi, sampai menjelang subuh. Itu kira-kira waktu sholatnya Nabi, ya, lama sekali. Satu rakaat, ya, rakaat pertama itu membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah itu 3 juz, bisa sampai 30 lembar kalau di Al-Quran, ya. Jadi Nabi Muhammad itu sholatnya lama sekali. Bahkan ketika ada sahabat yang mau ikut berjamaah di belakang Nabi, itu besoknya sudah nggak ikut lagi, karena sudah apa? Kapok. Tahu kapok nggak? Kapok itu nggak mau ikut lagi, nggak mau mengulangi lagi. Karena apa? Karena nggak kuat ikut jamaah sholat tahajud Nabi Muhammad, ya. Nah, sholat tahajud hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan paling sedikit 2 rakaat
dan paling banyak tidak ada batasannya. Ya, paling banyak terserah, mau sholat berapa kali terserah, boleh, tidak ada batasannya paling banyak. Ya, caranya 2 rakaat 2 rakaat ya. Jadi 2 rakaat kemudian salam, berdiri lagi, sholat lagi 2 rakaat, kemudian salam lagi, begitu seterusnya sampai capek. Terserah ya, terserah. Sholat tahajud itu tidak ada batasannya, tapi paling sedikit 2 rakaat. Kemudian yang ketiga, tata cara sholat tahajud hampir sama dengan sholat fardu biasa. Ya, jadi caranya sama. Ya, niat, kemudian takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ya, membaca surat-surat pendek, membaca doa-doa dalam sholat, setiap gerakannya sama persis seperti sholat wajib. Hanya yang membedakan apa? Pada niatnya saja. Ya, kalau niat itu disesuaikan dengan sholat apa, kita mau sholat apa. Misalnya kita mau sholat isya habis ini, ya, berarti niatnya niat sholat isya. Ya Allah, aku berniat sholat isya. Itu. Kalau mau sholat maghrib, ya niat sholat maghrib. Ya Allah, aku berniat sholat maghrib. Kalau sholat tahajud juga sama, ya, ya, aku berniat sholat tahajud, gitu ya. Yang membedakan setiap sholat itu hanya niatnya dan doanya, ya. Doanya sholat tahajud yang kemarin itu ya, itu doa itu bisa apa saja, ya. Kalau tidak hafal, boleh doa apa saja. Dalam bahasa Indonesia juga boleh. Mau minta apa saja sama Allah, mau pakai bahasa Jawa, mau pakai bahasa Indonesia, mau pakai bahasa Jepang, boleh ya. Allah paham, Allah mengerti apa yang kita minta. Kemudian yang keempat, keutamaan sholat tahajud antara lain, sholat tahajud itu adalah sebaik-baik sholat sesudah sholat fardu. Ya, jadi ranking 2, sholat tahajud itu ranking 2. Yang pertama sholat wajib, ya, di tingkat pertama itu ada sholat wajib, yang tingkat kedua ada sholat tahajud. Ya, itu sebaik-baiknya sholat. Kemudian sholat tahajud itu adalah kemuliaan bagi seorang mukmin. Ya, orang yang melaksanakan sholat tahajud itu adalah mendapat kemuliaan dari Allah. Kemudian sholat tahajud itu adalah kebiasaan orang-orang solih. Ya, jadi kalau kita mau jadi orang soleh, maka kita membiasakan diri untuk sholat tahajud, bangun malam kemudian sholat tahajud, ya. Dan sholat tahajud itu merupakan apa? Pendekatan diri kita kepada Allah. Nah, kalau kita dekat sama Allah, ya, mau nggak dekat sama Allah? Mau nggak disayang sama Allah? Mau nggak? Ya, kalau Nazira dekat sama Umi, sayang sama Umi, sama Abi, ya, Nazira minta apa-apa pasti dikasih. Nah, begitu juga dengan kita, kalau dekat sama Allah, ya, Allah sayang sama kita, kalau kita minta apa-apa juga nggak usah minta malahan, ya, Allah tahu kita butuhnya apa, langsung dikasih. Kita nggak usah minta, udah dikasih, ya. Itu nggak kalau sama orang tua kayak gitu nggak, ya. Misalnya Nazira jadi anak baik, ya, disayang sama Umi sama Abi, deket sama Umi sama Abi, karena Nazira anak baik, Nazira nggak usah minta pun pasti sudah dikasih, ya. Nah, kalau minta juga insya Allah akan dikasih. Begitu juga dengan Allah, kalau kita dekat sama Allah, ya, kita nggak usah minta pun Allah tahu, oh ini Nazira nih lagi butuh apa misalnya, ya, dikasih sama Allah, ya.